Theban Legion, pasukan yang setia sampai mati. Bayangin gini. Kamu lagi jadi pemimpin pasukan elit. Dikenal pemberani, ditakuti lawan, dihormati kaisar. Hidupmu aman, reputasi bagus, dan masa depan cerah banget. Tapi, suatu hari, kamu dikasih pilihan, ikut upacara penghormatan buat dewa-dewa Romawi, atau dihukum mati. Mau selamat? Gampang. Tinggal pura-pura ikut. Tapi itu berarti kamu harus mengkhianati imanmu. Gak ada jalan tengah. Inilah kisah Santo Mauritius dan pasukannya, Theban Legion, yang milih setia, walau harus kehilangan segalanya. Awal mula. Santo Mauritius adalah seorang perwira tinggi asal Thebais, Mesir. Ia memimpin Legiun Theban, pasukan elit dalam militer Romawi. Mereka bukan sembarang tentara, mereka dikenal disiplin, taktis, dan loyal. Tapi yang bikin mereka beda dari legiun lain, mereka semua adalah pengikut Kristus. Yes, mereka Kristen, di masa ketika Kekaisaran Romawi belum bersahabat dengan iman ini. Mereka tetap menjalankan tugas militer, tapi ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman mereka, disitulah semuanya berubah. Titik balik. Tahun 286 Masehi, Kaisar Maximianus Herculius mengerahkan Theban Legion ke daerah Gaul, sekarang Swiss dan sekitarnya, untuk meredam pemberontakan. Sesampainya di sana, legiun ini diperintahkan ikut upacara pengorbanan kepada dewa-dewa Romawi, sebagai bentuk loyalitas. Tapi Mauritius dan pasukannya menolak. Mereka gak mau menyembah berhala. Mereka gak bisa pura-pura. Karena bagi mereka, kesetiaan kepada Kristus lebih penting daripada hidup itu sendiri. Catatan sejarah menyebut, mereka menolak berpartisipasi dalam tindakan apapun yang bertentangan dengan iman mereka, termasuk membunuh orang Kristen lain atau mempersembahkan korban kepada dewa-dewa Romawi. Sikap ini bikin kaisar murka. Dia ngasih peringatan. Lalu memerintahkan satu langkah ekstrim. Decimation. Setiap 10 orang prajurit, 1 orang dihukum mati. Sebuah bentuk eksekusi massal buat ngasih pelajaran ke pasukan yang dianggap memberontak. Tapi, alih-alih takut, Theban Legion malah makin teguh. Mereka gak melawan. Gak kabur. Mereka tetap satu suara, kami tidak bisa melanggar hati nurani kami. Kaisar Maximian makin marah. Akhirnya, dia memerintahkan pembantaian total. Seluruh legiun, sekitar 6.600 prajurit, dibunuh. Dan Mauritius, sang komandan, termasuk di antara mereka. Kutukan dunia, kehormatan surga. Bayangin satu pasukan, mati bukan karena kalah perang, tapi karena mereka gak mau berpaling dari iman. Salah satu kutipan paling terkenal tentang mereka berasal dari tulisan Santo Eucherius dari Lyon abad ke-5. They were more afraid of offending God than of dying. Mereka lebih takut mengecewakan Tuhan, daripada takut mati. Dan ini bukan cerita legenda kosong. Situs eksekusi mereka sekarang dikenal sebagai Saint Mauricien Valais, di Swiss. Bahkan di sana berdiri biara Saint Maurice, yang sudah ada sejak tahun 515 Masehi, dan masih aktif sampai sekarang. Apa relevansinya buat kita hari ini? Kita mungkin gak hidup di zaman di mana iman bikin kita diburu atau dihukum mati. Tapi tetap aja, tantangan iman itu nyata. Kadang kita disuruh kompromi, pura-pura oke sama sesuatu yang kita tahu gak benar, diam aja demi aman, ikut arus biar diterima. Tapi kisah Santo Mauritius dan rekan-rekannya ngajarin kita satu hal penting. Setia itu gak selalu gampang. Tapi selalu berarti. Mereka bukan superhero. Mereka manusia biasa, kayak kita. Tapi mereka tahu satu hal, iman itu bukan sekadar label, tapi jalan hidup. Penutup. Santo Mauritius dan para martir Theban bukan cuma tokoh sejarah. Mereka jadi ikon keberanian, kesetiaan, dan integritas, bukti bahwa kadang, cara paling kuat untuk melawan, adalah dengan tidak menyerah. Mereka gak pegang pedang di akhir hidup mereka. Tapi mereka berdiri teguh. Dan lewat kematian mereka, lahir inspirasi yang hidup sampai sekarang. Jadi, ketika kamu merasa imanmu diuji, atau kamu harus pilih antara benar dan nyaman, ingatlah. Kamu gak sendirian. Ada pasukan di belakangmu, yang sudah memilih setia, sampai akhir.